nggak perlu cari muka atau segala macam gitu ya Pak? Nggak usah Mas, dicari muka kita juga tetap akan satu terus. Saya kira itu ya. Iya. Hmm. Boleh nggak diceritain pengalaman kerja selama di sini? Pertama kali saya masuk surveyor dulu. Ya tentunya karena faktor pekerjaan kendaraannya itu tidak beres Oh iya, atau tidak sesuai dengan ekspektasi dia. ekspektasi dia, spesifikasi kendaraannya itu seperti apa gitu kan. Itu yang pertama kita dengar dulu keluhannya apa, kita dengar dulu, kemudian baru kita analisa. Selamat siang guys, sekarang kita kedatangan bintang tamu yang paling lama di perusahaan ini dengan Pak Sugi. Halo, apa kabar Pak Sugi? Halo, Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Mas Audil. Oke, kegiatan sehari-hari ini Pak Sugi ngapain sih Pak? Pekerjaannya, kalau boleh dikasih tahu. Kerjaan yang paling utama kita kan adjuster nih Mas, Ya. atau estimator ya nyebutnya. Mm-mm. Jadi kita rilis SPK, namun dari kerjaan dari rilis SPK itu sebelumnya kita validasi dulu, kemudian kita adjustment ke bengkel, baik itu adjustment kerusakan itu bisa di repair atau ranahnya harus ganti. Oh berarti dianalisa dulu berarti ya Dianalisa. Pak sebelum Jadi dikerjakan. sebelum analisa teknis pekerjaan, itu kita analisa data dulu. Oke. Jadi kalau data semua sudah valid, semua sudah oke, baru kita masuk ke validasi untuk teknis kerusakan kendaraan tadi. Itu data awal dari surveyor atau gimana Pak? Data awal surveyor itu melakukan survei, Ya. di mana surveyor itu mendapatkan data pertama dari tertanggung, Ya. kemudian kelengkapan data selanjutnya bisa didapat dari bengkel untuk kerusakan lebih lanjut, betul. Oke. Ngomong-ngomong, kalau boleh saya tahu Pak Sugi di sini sih udah berapa lama sih Pak? Kalau bekerja di Kalau bekerja di sini sih sudah 14 tahun ya. Oh, cukup lama ya Pak. 14 tahun, betul. 14 tahun. Di situ ada rasa bosen nggak sih Pak kerja selama 14 tahun itu? Kerjaan itu kalau dibilang bosen sih enggak ya Mas, karena memang apa ya, kerjaan ini kan tidak normatif gitu, maksudnya tidak itu aja ya. Kalau di adjuster itu kita bahkan setiap hari itu bisa ketemu, anggap aja ketemu adjustment kendaraan itu 4-5 register gitu, itu pun dengan kendaraan berbeda, dengan accident dan case yang berbeda, kemudian bengkel yang berbeda. Jadi membuat itu nggak bosan ya Pak? Nggak bosan, karena kita bukan kerjanya bukan monoton ya? Bukan monoton, bukan itu aja, atau gampangannya bukan nginput, atau bukan apa ya, istilahnya memang beda-beda gitu, maksudnya case-case-nya itu lain-lain gitu. Pernah nggak sih Pak dapat case itu yang paling susah atau dapat yang masalah yang paling rumit sampai wah ini nggak bisa nih, saya sendiri harus dibantu dengan yang lain gitu? Pengertiannya susah seperti apa nih Mas? Kayak misalkan dapat case yang mobil yang rusak parah, atau dapat customer yang komplain terus, dikit-dikit komplain gitu. Sebenarnya kan kalau terkait komplain itu yang sudah biasa kami lakukan ya, termasuk teman-teman tuh komplain kan sebenarnya customer itu kita dengar dulu keluhannya, kita dengar dulu, kita jangan sampai dia komplain ya dia, karena terlanjur dia udah komplain gitu ya. Pasti kan komplain itu menyampaikan rasa kecewa atau rasa tidak puasnya ya. Betul. Ya tentunya karena faktor pekerjaan kendaraannya itu tidak beres atau tidak sesuai dengan ekspektasi dia, spesifikasi kendaraannya itu seperti apa gitu kan. Itu yang pertama kita dengar dulu keluhannya apa, kita dengar dulu, kemudian baru kita analisa, kemudian kita semacam edukasi gitu loh, bahwa tertanggungnya dalam arti kan kadang customer itu 10 customer 10 karakter Mas. Iya. Iya kan, ada yang customer itu tentang kendaraan itu tidak tahu sama sekali.
Oh, bisa dibilang awam lah ya. Nah, ada yang tahunya setengah-setengah, Ya. ada yang memang orang benar-benar tahu gitu. Mm-mm. Dari 3 golongan tadi itu kita paling mudah menjelaskan itu kepada yang paling pertama dan terakhir, Mas, yang orang nggak tahu sekalian Ya. atau orang yang nggak tahu sama sekali. Nggak Oh, tahu dan yang tahu gitu. Tapi kalau setengah-setengah itu malah, nah, ribet ya Pak nah itu ngejelasinnya yang ya. tadi sampai di sampean cerita seperti apa ya sulitnya. Nah, itu ya itu jelasin orang yang setengah Hmm. setengah tahu gitu. Akhirnya nanti kadang juga menggunakan bahasa saya nggak mau tahu gitu. Oh, dia maunya yang penting mobil Mm, saya kelar karena saya udah bayar. mm. Terus Tapi kan nggak bisa kayak gitu ya Pak. Kita sebenarnya, wah, customer juga harus kita edukasi juga oh iya sebenarnya. betul. Satu sisi kan customer itu raja. Betul. Tapi kan ya itu tadi raja ada yang rajanya memang tahu, memang nggak tahu, memang setengah tahu. Nah itu Hmm. ya kita harus kita dengarkan dulu yang pertama. Kita jangan dia udah komplain, kita bahasa kita atau nada kita atau cara penjelasan kita menambah dia tambah kecewa. Itu yang kita dihindari. Oke, nih kan Pak Sugi kan di sini pengalaman kerjanya udah lama juga. Nah, apakah dari awal masuk kerja Pak Sugi udah jadi adjuster? Boleh gak diceritain pengalaman kerja selama di sini? Pertama kali saya masuk Mm-mm. surveyor dulu. Oh, jadi surveyor dulu. Surveyor dulu Berapa lama tuh? sekitar setengah tahun. Setengah tahun jadi surveyor. Baru masuk ke adjuster. Kebetulan gini Mas, background sebelum kerja di sini Mm-mm. saya di bengkel di workshop itu kebetulan kita juga setiap hari kerjaan tuh ketemunya juga teman-teman Hmm, asuransi asuransi. juga, surveyor, estimator juga gitu. Cuma beda posisi aja saya sebagai di workshopnya, tapi partner diskusi kita juga teman-teman dari asuransi juga, Hmm. nemenin teman-teman survei dari asuransi, kemudian hampir mirip sih tema yang kita bahas kendaraan itu juga gitu. Oh, oke oke. Nah, kalau untuk lingkungan kerja Pak, kan Pak Sugi kan udah berpengalaman di sini udah lama juga. Gimana sih Pak kalau untuk lingkungan kerjanya dari awal? Lingkungan kerja yang saya rasakan selama ini Mas ya di sini ya, Betul, itu yang orang sebut dengan tim ya. tim. Oh ya. Jadi kita merasa di sini tim gitu. Karena saya merasa kalau ada keraguan misalnya Mm-mm. kita juga bisa sharing ke teman-teman dan hampir tiap hari itu kita melakukan sharing, kita nggak merasa saya tahu atau saya nggak tahu gitu kan. Hmm. Lebih Jadi baik kita sharing bersama ya Pak, mm, memecahkan masalah ini. betul, makanya kita juga sampaikan ke rekan-rekan yang baru misalnya surveyor atau apa yang manakala dia survei ke bengkel gitu kan dia pengetahuan maaf ilmunya atau pengetahuannya kurang, kita Ya. sampaikan Mm-mm. jangan merasa tidak tahu tentang kendaraan, tentang Betul. yang apa itu media yang kita survei itu, tapi harus sok tahu gitu. Kenapa harus sok tahu? Karena kita di sini tempat bertanya banyak. Ya. Ada rekan-rekan surveyor lain, ada estimator yang udah lama atau yang baru. Jadi termasuk yang baru pun, termasuk yang lama pun juga sering sharing barangkali belum pernah ketemu case kendaraan seperti itu. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman estimator udah mentok, kita bisa langsung sharing langsung ke bos Ya, kita. kita pertama sih ekskalasinya ke horizontal dulu nih, ke Mm-mm. sesama dulu. Kemudian baru kalau memang mentok, ada case-case yang benar-benar kita ini baru kita vertikal ke atas, Oke. baru Dan sharing ke sana. dapat solusinya juga Pak. Selalu ada solusi, Selalu ada solusi ya. selalu ada solusi. Nah, kalau misalkan itu ada nggak sih Pak, teman satu tim atau temen yang lain lah gitu yang mau ngejatuhin Pak Sugi nih gitu. Misalkan kayak ngejelek-jelekin gitu. Kalau selama ini saya nggak pernah merasa ada seperti itu sih Mas. Karena Uh, pikiran kita positif aja, selalu positif terus ya Pak. kita selalu positif, kebetulan yang kita pikirin positif memang positif juga. Kita nggak dapatkan istilahnya ada istilah temen jahil atau temen Nah, sikut-sikutan. Nah itu kebetulan yang selama ini saya rasakan sih
itu tadi teamwork ya. Teamwork, Teamwork ya. teamwork. Teamwork. Jadi kita nggak merasa itu ada gitu. Maksudnya rasa ngejail, rasa itu saya nggak Nah, rasakan itu. kalau boleh tahu nih Pak Sugi, apa sih Pak tipsnya biar kita cepet diangkat atau bos ngelihat kinerja kita bagus? Apa sih Pak tipsnya? Kan Pak Sugi kan udah berpengalaman ya. Boleh dong sedikit tips buat teman-teman kita nanti. Gini aja Mas, kalau saya ya, Ya, kebetulan saya kerja tidak karena dilihat bos atau enggak, mm-mm. ya kan? Kerja pertama memang kita butuh kerjaan, Tuh, memang ke sini kita menyambut kerjaan, mencari kerjaan ya namanya kita udah ketemu kerjaan. mm. Tapi biasanya sih usaha tidak mengingkari ya. Oh, Apa istilahnya? usaha tidak mengkhianati hasil. Seperti itu. Berarti kita terus saja berproses ya Pak. Iya, jadi Walaupun bos ada atau tidak ada, kita tetap ya bekerja. betul. Jadi kita kerja istilahnya kalau sekarang tuh ya anytime, anywhere Anytime, anywhere. itu kita kerja tetap istilahnya kapan kita bisa kerjakan ya kita kerjakan. Dimanapun kita juga bisa kerjakan kan. Nggak perlu cari muka atau segala macam gitu ya Pak. Nggak usah Mas dicari, muka kita juga tetap akan satu terus. Saya kira itu ya. Iya, berarti Soalnya nanti sangat kalau positif sekali. betul, kalau motivasinya kerja seperti itu nyari muka gitu, yaitu nanti kerjaan kita ketika ada atasan sama ketika nggak ada itu kerja kita jadi beda gitu. Jadi bisa kelihatan ya Pak antara dia benar-benar kerja karena benar-benar kerja atau dia kerja karena benar-benar dilihat sama atasan. Betul. Ya jadi nggak boleh kayak gitu teman-teman. Kita harus kerja serius, kerja jujur aja apa adanya gitu. Positif vibe dari Pak Sugi ini. Oke. Nih terakhir nih Pak Sugi, saya mau nanya. Siap. Untuk saran atau pesan-pesan Pak Sugi untuk perusahaan ini ke depannya, apakah lebih maju ataukah memang karyawan yang seharusnya gajinya itu bisa dinaikin gitu. Gimana Pak untuk pesan-pesan atau kritiknya gitu, saran lah. Tapi ini bukan pesan terakhir ya? Oh, bukan. Bukan ya? Bukan. Pesan buat kita Jadi semua. ya, itu tadi kalau tadi Mas Fadil sampaikan usaha tidak mengkhianati hasil, Iya, ya saya pikir itu tadi kita kerja tentu kan secara nggak langsung ya perusahaan ataupun manajemen harusnya kan udah pasti ya. betul. Dia akan memperhatikan, akan melihat kita kerjanya seperti apa, masa kerja kita seperti apa. Iya, Ya tentunya berharap sih pasti nanti ke depannya sih akan lebih baik lagi ya. akan lebih baik dan akan lebih baik lagi. Tapi kalau misalkan lamanya bekerja di sini tuh mempengaruhi kita naik gaji atau naik pangkat lebih cepat gak sih Pak? Kayak misalkan nih, Pak Sugi kan udah lama nih. Nah, di situ biasanya berapa periode atau berapa tahun Pak Sugi naik pangkat atau naik gaji? Ya sebenarnya sih kalau ini nggak ukurannya nggak 4 tahun atau 5 tahun mesti naik nggak ya. Oh, nggak Tapi ada ya ukuran kayak gitu. menurut saya ya, Iya, kita kan bukan ini ya istilahnya yaitu tadi kita seperti apa kita bekerja, kemudian dedikasi apa yang kita bisa berikan kepada perusahaan gitu ya. Tentunya nanti perusahaan juga akan kembali uh, memperhatikan ke kita. Jadi kan ada istilah ya jangan tanyakan perusahaan yang jangan tanyakan apa yang diberikan perusahaan ke kita, tapi tunjukkan apa yang bisa kita sumbangsihkan yang kita berikan kepada untuk perusahaan. perusahaan. Nah, tentunya akan timbal baliknya nanti ya ke sana sih. Itu berarti Mudah-mudahan. bertanya kepada diri kita sendiri ya Pak. Apakah Iya, kita layak atau kita udah semana sih kita bekerja gitu. Berarti betul. kita keluarkan semua kemampuan kita, baru nanti perusahaan yang melihat. Betul. Kita tetap usaha dan positive thinking saja menurut saya sih, Mas. Oke gitu. Iya, Terima kasih Pak Sugi atas waktunya. Kayaknya ini sangat positif sekali. Oke, sehat-sehat terus Pak Sugi. Terima Amin. kasih. Terima kasih. Makasih Mas Wadid. Selamat siang. Siang.